Selamat bertemu kembali dengan saya, Feni Usviani. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi dan identifikasi bakteri. Nah, yang perlu kita ketahui adalah bahwa bakteri adalah termasuk organisme prokariotik ya. Nah, ini dibagi dua ya, menjadi ada yang bakteri eubakteri atau merupakan bakteri sejati. Tapi ada juga bakteri yang masuk kelompok Archaea. Ini adalah bakteri yang morfologinya serupa dengan eubakteri, tapi secara fisiologis dia berbeda. Nah, kalau kita mau mengklasifikasikan bakteri, ternyata bisa dibagi berdasarkan satu bentuknya, dua struktur dinding sel dan pewarnaan gram, juga bisa berdasarkan respirasi seluler, bisa berdasarkan faktor pertumbuhan ya, dari mana sumber energinya, dari mana sumber nutrisinya. Nah, kemudian kita juga bisa mengelompokkan bakteri berdasarkan profil kimia, profil molekuler maupun uji serologis. Ini kita lihat satu-satu. Nah, kita lihat klasifikasi berdasarkan bentuk. Nah, kalau bentuk, kamu bisa lihat di sini ada yang bentuknya kokus, ya. Nah, kokus ini juga macam-macam, ada diplococcus. Jadi bakterinya bentuk kokus dan dia berdua-berdua gitu ya. Kemudian ada juga yang berkoloni membentuk streptococcus. Kemudian ada juga bakteri yang bentuknya basil, ini batang seperti ini. Ya. Kemudian ada juga yang bentuknya spiral. Ada juga yang bentuknya filamen. Ya, itu kira-kira bentuk-bentuk dari bakteri. Nah, ini kalau yang tadi kan gambar skematis ya. Kalau ini adalah morfologi asli bakteri yang diamati di bawah mikroskop. Ya, bentuk kokus, contohnya Streptococcus, Staphylococcus, bentuk basil, contoh organismenya Bacillus anthracis dan juga Clostridium. Kemudian nih yang bentuknya spiral ada bakteri Treponema pallidum. Sementara yang bentuknya filamen ada Leptotrix dan Crenotrix. Nah, kita lihat struktur sel bakteri. Ya, dimulai dari bagian luar atau eksternal. Biasanya bakteri tersusun atas glycocalyx. Ini merupakan selubung gula, ya, substansi yang mengelilingi sel. Ya, kemudian ada kapsul, ya, fungsinya untuk perlekatan, untuk perlindungan terhadap kekeringan, untuk menangkap nutrisi, untuk proteksi bakteri, dan lain sebagainya. Nah, biasanya materi penyusunnya ada glukosa, gula amino, ramnosa, 2 keto 3 deoksigalaktonik, dan asam furonat. Nah, kemudian biasanya bentuknya slime gitu ya, dan sebagian besar materi kapsul diekstraksikan ke dalam media tumbuhnya sebagai lendir atau slime. Materi penyusunnya ada eksopolisakarida, glikoprotein, dan lain-lain. Fungsinya untuk melindungi dari lingkungan yang membahayakan, misalnya antibiotik dan kekeringan, memperangkap nutrisi dan air. Nah, slime yang biasanya dikeluarkan oleh Streptococcus mutan gitu ya, yang terdapat pada gigi manusia, ini biasanya menyebabkan karies gigi. Kemudian di struktur eksternal sel bakteri ada juga flagella. Ya, fungsinya untuk bergerak. Ya, jadi flagella memungkinkan bakteri untuk bergerak, bisa menjauhi atau mendekati rangsang. Ya, contoh ini chemotaxis pada E. coli. Ini tadi yang sudah saya sebutkan ya, struktur sel bakteri. Ada flagella, ya, kemudian ada bagian kapsul dan juga ada dinding sel. Nah, kita lihat deskripsi dari dinding sel bakteri. Berat dinding selnya mencapai 40% berat kering sel bakteri.
cukup banyak juga. Kemudian dinding selnya tersusun oleh makromolekul peptidoglikan. Ini adalah polimer yang tersusun dari macam-macam protein dan juga peptida. Ya, komponen lain ada asam teikoat, polisakarida, lipoprotein, lipopolisakarida yang terikat kuat pada peptidoglikan. Nah, ini ya kalau struktur kimianya peptidoglikan, ya dia terikat sama beberapa asam amino gitu. Nah, bakteri itu sendiri tadi saya sebutkan bahwa struktur eksternalnya memiliki dinding sel, tapi ternyata ada juga bakteri yang tidak punya dinding sel. Nah, ini biasanya bakterinya sering dianggap virus, karena virus itu kan ukurannya kecil dan tidak berdinding sel, tapi memiliki struktur seperti prokariot berupa ribosom, DNA, dan RNA. Jadi sangat mirip sekali dengan virus. Nah, bakteri ini bisa hidup tanpa dinding sel karena hidup pada habitat dengan tekanan osmotik yang terlindung seperti pada tubuh sel hewan. Ini contoh bakterinya Mycoplasma pneumoniae. Kemudian ada juga kelompok bakteri yang berdinding sel. Nah, karena dia memiliki dinding sel gitu ya, tapi ternyata strukturnya juga beda, struktur penyusunnya. Sehingga bisa diklasifikasikan lagi berdasarkan pewarnaan gram. Jadi, bakteri yang berdinding sel bisa diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Ya, kenapa disebut bakteri gram positif? Karena ketika diwarnai oleh pewarna kristal violet ya, saat pewarnaan gram, ya dinding selnya menghasilkan respon positif yang berwarna ungu atau biru. Ya. Nah, kita lihat strukturnya. Ini kandungan peptidoglikannya 30-70% dari berat kering dinding sel. Lalu lapisan peptidoglikannya ini tersusun atas asam teikoat yang tebal. Nah, jadi bagian inilah sebenarnya yang mampu menyerap pewarna kristal violet ketika diberi pewarnaan gram. Contoh bakteri gram positif antara lain Bacillus thuringiensis. Nah, ini tadi saya sebutkan ya bakteri gram positif ini. Ini dinding selnya tersusun atas peptidoglikan dan asam teikoat. Nah, kemudian yang bakteri gram negatif, kita lihat kandungan peptidoglikannya lebih sedikit, ya, hanya 10-20% berat kering dinding sel. Jadi bisa dikatakan lapisan peptidoglikannya ada, tapi tipis, gitu ya. Ya, sementara itu kandungan lipid pada dinding selnya lebih tinggi. Nah, kemudian juga terdapat ruang periplasma berisi air nutrien hasil sekresi. Contohnya Pseudomonas. Nah, ini kita lihat bagian dinding sel dari bakteri gram negatif ya, peptidoglikannya lebih tipis. Gitu ya. Nah, sementara ini bagian lipopolisakaridanya, lipidnya lebih tebal. Ya, ini kalau kita gabungkan gambarnya gitu ya, perbandingan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif yang terletak pada ketebalan peptidoglikannya. Gitu. Bakteri gram positif lebih tebal sehingga ketika diberi pewarnaan kristal violet dia akan menyerap dengan sangat kuat sehingga akan memberikan respon warna biru violet. Nah, ini kalau kita gambarkan juga seperti ini ya. Yang gram positif ini peptidoglikannya lebih tebal, sementara yang gram negatif sebelah kanan peptidoglikannya lebih tipis. Ya, sementara komponen
struktur eksternalnya sama ya. Lihat di sini ada pilus, ada flagellum, di gram negatif juga ada. Ya. Nah, sitoplasma, DNA, ribosom tidak ada perbedaan antara gram negatif dan gram positif. Jadi perbedaannya hanya di dinding selnya saja. Ya, ini sama ya. Jadi ini mau menunjukkan perbedaan struktur eksternal bakteri gram positif dan gram negatif. Berikut ini adalah contoh-contoh bakteri gram positif. Mungkin di antaranya pernah kamu dengar namanya. Nah, contohnya ini bakteri Staphylococcus. Ini penyebab impetigo, keracunan makanan, dan bronkitis. Ada juga Streptococcus, ini adalah penyebab pneumonia dan juga meningitis. Ada bakteri Enterococcus, ini penyebab enteritis. Ada bakteri Listeria, ini penyebab listeriosis. Ada Bacillus anthracis, ini penyebab penyakit antraks. Ada juga bakteri Clostridium tetani. Ini adalah bakteri yang menyebabkan penyakit tetanus. Ada juga bakteri Mycobacterium ya penyebab tuberkulosa dan difteri. Kemudian bakteri Mycoplasma ini penyebab jerawat dan pneumonia. Nah, kita lihat juga contoh bakteri gram negatif ya, ada Salmonella typhosa. Ini sudah umum ya, kita tahu ini menyebabkan penyakit tipes. Ada bakteri Escherichia coli. Ya, sebenarnya di usus dia membantu pemusuhan makanan. Tapi kalau jumlahnya terlalu banyak, nah ini juga menimbulkan gangguan pencernaan ya, bisa berupa diare gitu ya, atau bahkan radang saluran cerna. Ada bakteri Shigella, ini penyebab disentri. Ada bakteri Pseudomonas, ini penyebab infeksi luka bakar. Kemudian bakteri Helicobacter, ini penyebab tukak lambung. Bakteri Haemophilus penyebab bronkitis dan juga pneumonia. Bakteri Bordetella penyebab batuk rejan. Bakteri Chlamydia penyebab pneumonia, uretritis, dan juga trakoma. Nah, untuk mengidentifikasi bakteri ya, beberapa pewarnaan yang umum yang dilakukan bisa dengan methylene blue, kristal violet atau safranin, bisa juga dengan pewarnaan gram, bisa juga dengan pewarnaan tahan asam khususnya pada bakteri Mycobacterium dan Nocardia. Atau kalau kita mau mewarnai bagian endospora atau kapsul atau flagella, ini kita bisa menggunakan pewarnaan khusus. Nah, ini adalah alur pewarnaan bakteri gram ya, yang di sebelah kiri gram negatif, yang sebelah kanan gram positif. Ya, sebenarnya misalnya gini, kita bikin bakterinya di preparat, kemudian kita fiksasi gitu ya. Baru kemudian ditambahkan kristal violet, warna kristal violet. Nah, harusnya menghasilkan warna biru ungu ini ya. Dua-duanya itu harusnya biru ungu gitu. Kemudian setelah itu ditambahkan iodin. Iodin itu untuk memperkuat penempelan kristal violet gitu ya. Nah, ini harusnya kanan kiri warnanya ungu biru gitu ya, ungu violet. Baru kemudian dia dilunturkan dengan alkohol. Nah, ini di sini bedanya. Kalau gram positif gitu ya, karena tadi peptidoglukannya sangat tebal ya, maka kristal violet ini akan terserap sempurna oleh peptidoglikan sehingga di sini tetap warna ungu ya. Sementara gram negatif karena peptidoglykannya tipis gitu ya, sementara lapisan lipidnya tebal, sehingga ketika dilunturkan oleh alkohol maka dia akhirnya menghasilkan warna yang bening ya. Jadi si kristal violetnya di bakteri gram negatif itu akan luntur. Nah, kemudian dikasih lagi pewarna safranin. Nah, ini terbalik ya gambarnya. Harusnya kalau yang gram positif harusnya warnanya jadi biru ungu gitu ya, ungu violet. Sementara gram negatif setelah ditambahkan safranin ya dia akan jadi berwarna merah karena safranin kan berwarnanya merah. Sementara gram positif dia tetap mempertahankan warna ungu kebiruan atau ungu violet karena tadi sudah menyerap pewarna kristal violet.
Nah, ini tadi sudah saya jelaskan perbedaan morfologi gram positif dan negatif, kemudian bentuk juga. Nah, ini kalau kita lihat di bawah mikroskop, ya ini bentuknya apa coba? Ya, ini bentuknya basil, kemudian warnanya merah. Ya, berarti kemungkinan ini adalah pewarnaan safranin. Artinya dia apa? Bakteri gram negatif. Ya, sementara ini bentuknya kokus, ya kan, bulat-bulat gitu. Kemudian dia berwarna biru setelah diberi pewarna gram. Ya, artinya dia adalah bakteri gram positif. Ya, ini contoh pewarnaan gram ya pada bakteri gram positif Staphylococcus. Sementara sebelah kanan ini adalah pewarnaan gram pada bakteri gram negatif, contohnya Escherichia coli. Ini masih sama penjelasannya. Kemudian selain pewarnaan gram, ada juga pewarnaan tahan asam. Ya, ini disebut juga pewarnaan Ziehl-Neelsen. Ini hanya bisa terikat kuat pada bakteri yang memiliki kandungan lilin pada dinding selnya. Ya, ini adalah prosedurnya ya. Jadi mikroorganismenya difiksasi gitu ya di preparat, lalu kemudian tetesi dengan karbofuksin, fiksasi lagi, cuci dengan air, kemudian beri alkohol. Ya, kemudian beri metilen blue. Ya, mikroorganisme yang tidak tahan asam akan berwarna biru, sementara mikroorganisme yang tahan asam akan berwarna merah. Contohnya ini pada bakteri Mycobacterium. Ya. Kemudian ini juga ada pewarnaan khusus ya. Untuk pewarnaan endospora bisa menggunakan pewarna malasid grim. Untuk pewarnaan flagella bisa menggunakan karbofusin. Sementara untuk pewarnaan kapsul bisa menggunakan tinta Cina, negrosin, atau komgoret. Nah, untuk klasifikasi bakteri berdasarkan respirasi seluler, ya, ini diklasifikasikan menjadi bakteri aerob dan anaerob. Kalau bakteri aerob, dia hanya bisa tumbuh ya dengan apa? Menggunakan oksigen. Ya, jadi dia membutuhkan oksigen dalam hidupnya. Sementara bakteri anaerob justru sebaliknya, justru dia nggak bisa tumbuh kalau apa? Kalau ada oksigen. Nah, kemudian ada juga bakteri yang fakultatif anaerob. Nah, ini sebenarnya adalah bakteri yang secara umum aerob, tapi dia juga ternyata bisa tumbuh gitu ya ketika tidak ada oksigen atau ketika lingkungannya kondisi anaerob. Ini contoh-contoh bakteri ya berdasarkan respirasi seluler. Bakteri aerob contohnya Bacillus cereus. Bakteri anaerob contohnya Clostridium. Sementara bakteri fakultatif anaerob contohnya Staphylococcus. Nah, kemudian bisa juga bakteri klasifikasikan berdasarkan sumber energi maupun sumber nutrisi. Kalau sumber energinya gitu ya berdasarkan berasal dari senyawa-senyawa kimia, ini disebut dengan kemotrop. Ya, sementara bakteri yang menggunakan cahaya gitu ya sebagai sumber energi itu disebut sebagai bakteri fototrop. Jadi dia seperti tumbuhan ya, dia bisa berfotosintesis. Nah, kemudian kalau berdasarkan sumber nutrisinya ada yang disebut dengan bakteri heterotrof. Jadi dia menggunakan sumber karbonnya ya, menggunakan sumber karbonnya dari gula misalnya gitu ya. Ini kebanyakan bakteri patogen adalah heterotrof. Sementara kalau bakteri yang autotrof, dia mendapatkan karbonnya dari sumber anorganik, contohnya dari karbon dioksida.
Nah, kemudian bakteri juga bisa diklasifikasikan berdasarkan profil kimia ya. Bisa berdasarkan komposisi struktur bakteri, profil asam lemaknya, karbohidrat atau ubiquinon. Juga bisa dengan analisis karakterisasi sekresi produk metabolit. Ya, selain itu juga bisa dengan klasifikasi ya berdasarkan aktivitas biokimia. Nah, ini contohnya. Apakah bakteri tersebut bisa menghidrolisis pati, menghidrolisis lemak, atau menghidrolisis kasein, atau hidrolisis gelatin. Nah, kalau untuk yang aktivitas endoenzim ya, apakah bakteri tersebut bisa untuk fermentasi karbohidrat? Apakah bakteri tersebut bisa melakukan reaksi susulitmus gitu ya? Apakah bakteri tersebut bisa memproduksi hidrogen sulfida dan aktivitas-aktivitas endoenzim lainnya? Nah, ini yang sekarang banyak dikembangkan ya, klasifikasi berdasarkan karakteristik molekuler ya. Bisa dengan menggunakan GC, bisa juga dengan sequencing gen, atau bisa juga dengan hibridisasi. Ya, itu kira-kira yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, silakan kalau mau bertanya bisa di WA group atau ketika kita bertemu tatap muka langsung. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar, semoga sukses.